ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري مع دعاء يقدمها شيخ سريف متنجي الحفيظ صاحب المعهد الإسلام السلف سر الأسرار جاkarta فليتفضل مشكورا. Saya diri aja biar kelihatan masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta Al-Qur'an, yang semoga nanti waktunya kita semua dikumpulkan bersama keluarga Al-Qur'an di yaumil qiyamah. Wabil khusus yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Abuya Muhammad Toha Al-Alawi Al-Hafiz, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Haji Zaini Ilyas, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Maulan Ibrahim, yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau yang saya termasuk sudah mendapatkannya. Bapak Ibu, saya ingin bercerita. Satu ketika saya mendapatkan hadiah. Biar mulutnya masuk nasi tapi kupingnya insya Allah denger ya. Jangan salah masukin nanti kemari lagi. Satu ketika saya mendapatkan hadiah ketika Abuya Kiai Haji Muhammad Toha tiba-tiba datang ke tempat saya yang saya merasa itu karunia besar. Pagi hari, dan kemudian kala itu terjadilah obrolan. Beliau tanya kepada saya bilang ini saya sebut Istana Al-Quran Kiai. Kata beliau, keren juga nih nama Istana Al-Quran. Saya bilang sama beliau, karena ini menjadi sebuah obsesi saya, siapa orang yang masuk ke dalam dunia Al-Quran, siapa orang yang masuk dalam hidangan Allah, makdubatullah, karena Al-Quran disebut makdubatullah, hidangan Allah, jamuan dari Allah. Siapa yang masuk dan menikmati itu,
maka sesungguhnya saya menganggap mereka adalah orang-orang yang berada di dalam istana Al-Quran. Mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang siang dan malam berinteraksi dengan firman-firman Allah. Sesungguhnya mereka sedang membangun sebuah istana yang begitu megah di dalam syurga. Sesungguhnya mereka sedang membangun sebuah istana kemewahan di dunia ini. Sesungguhnya mereka telah membangun istana kemuliaan, karena yang mereka baca adalah firman-firman Allah. Siapapun orang yang membaca firman-firman Allah menjadi sebuah bukti nyata bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam jaminan Allah kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Siapa orang yang dekat dengan Al-Quran, berarti mereka dekat dengan Allah. Siapa mereka yang dekat dengan Allah, maka Allah perintahkan dunia beserta isinya untuk berkhidmah kepada orang yang berkhidmah kepada Allah dengan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada wali santri yang subhanallah, kalau menyaksikan anak-anaknya sekarang diwisuda hatam Al-Quran bil ghaib. Kepada bapak dan ibu wali santri, ada janji Nabi SAW yang setiap kali saya mengingat hadis ini nggak kuat nahan air mata. Setiap kali saya membaca hadis ini selalu menghadirkan sebuah fantasi, di mana waktu itu saat orang dalam ketakutan, pada saat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat semua orang berlarian, tidak pedulikan kepada saudara, kepada suami, kepada istri, mereka yang punya anak hafal Al-Quran tidak termasuk dalam ayat itu. Dan bahkan mereka semuanya telah disiapkan oleh Allah sebuah mahkota yang cahayanya terang melebihi cahaya matahari di dunia. Setiap kali saya membayangkan itu, makanya saya tadi disebut oleh Romo Kiai Abuya bahwa anak saya baru saja diwisuda minggu kemarin. Saya perlu klarifikasi bahwa beliau, anak saya sekarang kelas 2 Tsanawiyah, tetapi mondok saya oper ke pesantren, atau bahasa saya taruh di istana Al-Quran dari sejak kelas 3 SD. Artinya 6 tahun beliau kemudian menghafal dan Allah izinkan Al-Quran 30 juz di dadanya. Jamaah sekalian berbahagia, saya cuma bilang sama anak saya cuma bilang sama beliau bahwa saya ingin menjadi ayahnya bukan hanya di dunia ini. Saya ingin menjadi ayahnya juga nanti di yaumil qiyamah. Saya bilang kepada istri saya yang waktu itu keberatan, bahwa janji dari Allah kita akan berkumpul dengan anak-anak kita bukan hanya di dunia. Kita akan berkumpul nanti di yaumil qiyamah bersama anak-anak kita. Dari lantaran mereka punya Al-Quran, mereka telah dijamin dunianya. Mereka mempunyai Al-Quran, mereka akan dalam penjagaan Allah. Berapa banyak anak-anak yang katanya cerdas secara pendidikan, tetapi kemudian tidak pedulikan urusan akhiratnya. Ini tidak akan pernah terjadi bagi anak-anak kita yang di dalam dadanya ada Al-Quran. Karena bersama Al-Quran dia akan selalu bersama Allah, selalu bersama Allah, maka akan selalu dalam penjagaannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya kebayang bagaimana kemudian Allah menceritakan dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Saya setiap kali ngebaca ayat ini nggak kuat untuk membayangkan, dan naudzubillah jangan sampai terjadi.
ketika Allah ceritakan bahwa ada komunikasi antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ini perlu kita pikirin, Pak. Kita perlu pikirin, Bu, kalau sayang sama anak jangan cuman di dunia doang. Kalau sayang sama anak bukan hanya mereka diberikan rumah atau pendidikan saja, tetapi sayang kepada anak, kata Allah, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka. Tidak pernah ada jaminan mereka yang S1, S2 ataupun S3 bila tidak punya Al-Quran, tidak ada jaminan mereka akan terbebas dari siksa api neraka. Yang hanya ada jaminan adalah bila mereka mempunyai Al-Quran. Imma dia S1, imma dia S2, imma dia S3. Bila di dadanya ada Al-Quran, maka terbebas dari siksa api neraka. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Berteriak, memanggil-manggil, wanada ashabun nari ashabal jannah, memanggil-manggil penghuni neraka, meminta-minta, mengemis mereka kepada siapa? Kepada penghuni surga. An afidu alaina minal ma', berikan kepada kami sedikit saja dari air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Ini ayat tidak ada keraguan di dalamnya bahwa terjadi dialog antara penghuni neraka yang mengemis meminta, dan kemudian penghuni surga itu menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan dua permintaan kalian atas orang-orang kafir. Saya ceritakan ini kepada istri saya. Kalau memang sayang sama anak, bayangin kalau mereka kita tidak bekali Al-Quran. Tega, nanti waktunya dia akan berteriak-teriak minta air kepada kedua orang tuanya. Apakah kita akan tega bila ternyata yang meminta itu adalah anak-anak kita? Maka mereka, orang tua yang selalu menyayangi anaknya, bagaimana kemudian dia mendesain kehidupan ini untuk mereka berkumpul di dunia dan berkumpul nanti di yaumil qiyamah. Dan yang paling sederhana pilihannya dari Allah adalah simpan Al-Quran di dalam dada. Saya rasanya perlu menyampaikan sesuatu yang nyata yang terjadi di Jakarta, dan ini terhadap jamaah saya. Satu ketika, ini seorang jamaah, Bu, Pak, umurnya baru 45 tahun. Umurnya baru 45 tahun. Tapi ini pemuda jamaah, punya anak 2. Pada saat saya membebaskan tanah di depan pesantren harganya 1,5 miliar, dia ambil bagian 550 juta, dia sendiri yang bayarin. Masih muda. Pada saat, kenapa kemudian dia bilang begitu? Kenapa kemudian dia berani begitu? Pada saat dia daftar umroh, saya bilang, Bapak hobinya apa? Hobinya main golf, Ustaz. Kalau hobi jangan tanggung-tanggung dong. Maksudnya gimana, Ustaz? Gimana caranya nanti Bapak bisa main golf di surga? Emangnya bisa Ustaz main golf di surga? Kata Al-Quran bisa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka kalau sudah berada di surga, apaan aja yang dia minta di dalam surga dikasih sama Allah. Bapak hobi main golf, bagaimana kemudian hobi itu terus terjaga sampai di dalam surga? Allah berikan kemampuan itu. Kemudian apa yang terjadi?
dia punya cerita, dia ingin jual sebuah perusahaannya. Saya ingin mengulang-ulang cerita ini di setiap majelis khatmul Quran karena teramat luar biasa. Dia bilang, Ustadz, saya mau jual perusahaan saya, tolong santri-santri ngedoain, kita bikin hataman, doain. Harganya berapa Pak perusahaannya? 15 juta. Iya, kecil bener 15 juta. Gede apa kecil Bu 15 juta? Perusahaan. Tapi mata uangnya bukan rupiah, dolar. 15 juta dolar. Berarti 150 miliar. Apa yang terjadi? Ternyata yang ngebeli itu adalah seorang pengusaha muda yang umurnya 45 tahun. Beliau datang ke pesantren, Ustaz, udah ada yang nawar. Ini perusahaan yang harganya 150 miliar, udah ada yang nawar. Ternyata masih muda orangnya, diusut-usut aslinya orang Jogja. Apa yang menjadi istimewa? Ternyata nih orang cinta bener sama pesantren. Ternyata nih orang punya anak yatim ratusan orang yang dia biayain. Dan yang lebih menariknya lagi Ustadz, ternyata putra pertama beliau adalah seorang anak yang baru umur 14 tahun dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bapaknya miliarder, perusahaan yang harganya 150 miliar dia bayarin, tapi dia tetap mewajibkan anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Saya bilang, Bapak sempat tanya nggak apa alasannya, kenapa kemudian dia wajibkan anaknya hafal Al-Quran 30 juz? Saya tanya Ustadz, dan jawabannya terlalu menyayat hati saya. Dia bilang pada saat ditanya, kan udah kaya, kenapa anaknya masih diwajibin hafal Al-Quran 30 juz? Saya ingin menceritakan ini akan membuka mata dan telinga kita bahwa anggapan orang tua yang menyekolahkan dalam sekolah umum demi untuk mendapatkan dunia sehingga melupakan urusan Al-Qur'annya adalah sesuatu yang keliru. Karena seorang miliarder yang dia sudah punya semuanya, dia sudah menjamin apa yang akan pada anaknya, tetapi masih menginginkan anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Begitu ditanya apa jawabannya, dia bilang, satu ketika dia nasihatin anaknya, nah, kalau urusan dunia jangan pakai difikirin. Kekayaan ayah akan cukup buat engkau dan anakmu. Bila pun ayah tidak mempunyai harta, jangan engkau takutkan, nak. Karena engkau tidak pernah meminta kepada Allah untuk dihadirkan ke dunia ini. Engkau lahir ke dunia ini semua karena ketentuan dan keinginan Allah. Mana mungkin Allah akan sia-siakan engkau di dunia ini, nak. Mana mungkin Allah akan sengsarakan engkau di permukaan bumi ini, nak. Karena engkau yang ditentukan oleh Allah, maka Allah yang akan menjaminnya selagi engkau tidak berbuat salah kepada Allah. Dan yang kedua, yang ayah khawatirkan, nak, kalau di dunia ini ayah masih bisa membantu menolong engkau. Ayah teramat sayang kepadamu, nak. Yang ayah pikirkan adalah ketika engkau sendirian di dalam kubur. Ketika engkau masuk ke dalam kubur yang luasnya 2 kali 1 meter, engkau sendirian, nak. Ruang yang sempit dan gelap itu ayah tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa menolong. Tetapi yang ayah yakini bahwa Al-Quran akan menjadi cahaya buat siapa saja yang berada di dalam kubur. Al-Quran akan menjadi teman pada saat mereka di dalam kubur. Maka bila engkau hafal Al-Quran, nak, engkau tidak akan disakiti oleh munkar dan nakir. Bila engkau hafal Al-Quran, nak, tidak akan bergerak tanah itu menghimpit tubuhmu, tidak akan menghancurkan tulang belulangmu. Ayah tak tega membayangkan engkau mendapatkan perlakuan dari siksa kubur itu.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita suka lupa sayang sama anak, urusan yang sepele, urusan yang berat yang akan terjadi pada anak kita, kita nggak pernah pikirin. Inilah mengapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam curhat dalam ayat Al-Quran yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika Rasul berkata kepada Allah, ya Rabb, itu mereka semua menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka anggap remeh, mereka abaikan. Berapa banyak orang yang rela keluar uang ratusan ribu sampai jutaan kursusin anaknya pelajaran matematik. Berapa banyak orang tua yang rela kursusin anaknya bahasa Inggris, bimbel, supaya lulus SMP, supaya lulus SMA, supaya diterima di perguruan tinggi. Tetapi pernah kita dengar orang tua yang rela menjual hartanya untuk anaknya dididik dalam dunia Al-Quran. Ini menjadi suatu bukti bahwa Al-Quran banyak diabaikan. Dan ini telah diceritakan oleh Allah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam curhat kepada Allah bahwa banyak orang yang tahu Al-Quran tetapi mereka mengabaikannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, bila tadi orang yang sudah punya uang miliaran masih segitu percaya dan segitu pentingnya menjadikan Al-Quran buat bekal anaknya, saya ingin membuka mata dan telinga kita. Bagaimana mungkin ada orang yang hidupnya tidak dalam kemewahan tetapi mengabaikan Al-Quran? Bagaimana mungkin mereka yang hidupnya pas-pasan mereka berlaku sombong kepada Al-Quran? Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah, sementara dia tidak pernah memperlakukan secara khusus kepada firman-firman Allah? Inilah yang terjadi kemudian kepada banyak orang, bahwa kita lebih ketakutan dengan urusan dunia. Ini pas dengan kajian siang ini, bahwa selain khatmil Quran wal kutub, ini juga merupakan haul dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Sami'un yang ke-42. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pesan sama kita yang hidup, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin buat orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Nabi ingin berpesan bahwa orang-orang yang di dalam kubur sangat membutuhkan bacaan Al-Quran. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, kita harus bersama dengan Al-Quran. Bahkan beliau mengingatkan, siapa orang yang di dalam dadanya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka seperti rumah yang akan roboh. Semakin banyak dia taruh Al-Quran, semakin gagah bangunan rumah itu. Itulah mengapa saya menyebut orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka sesungguhnya berada di istana Al-Quran. Semuanya tersedia di istana, semua serba nikmat. Di istana semua serba dimanjakan. Siapapun orangnya yang mengambil keputusan untuk bersama Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka tinggal di dalam istana, karena Allah akan penuhi semuanya. Cuma kita suka ngerecokin nih, punya logika. Ini suka ngerecokin. Apalagi dengan program SMK, saya minta maaf, di Jakarta buat orang-orang yang begitu pikirannya pendek, bahkan diinfoin, diiklanin di TV SMK.
Dan kemudian banyak orang tua yang ngambil keputusan buat sekolahin anaknya di SMK. Alasannya apa ya? Begitu saya tanya, Ustadz, kalau dia lulus SMK, dia punya ijazah, langsung bisa buat ngelamar kerjaan. Begitu ya? Betul apa enggak kira-kira? Karena punya keahlian. Ini kira-kira alasan ini diterima apa enggak, Bu? Diterima ya. Karena punya langsung kerja. Kan yang ditakutin itu. Sekilas ini jawaban benar. Sekilas ini orang tua sangat sayang dan peduli kepada anaknya. Tetapi kalau kita telisik lagi, orang tua yang masukkan anaknya ke SMK dengan alasan kalau lulus SMK gampang cari kerjaan, ini bukan karena sayang mereka. Justru orang tua seperti inilah orang tua yang saya anggap orang tua yang jahat. Kok bisa jadi jahat di sekolah di SMK? Iya, Bu, Pak. Bagaimana mungkin darah daging kita, Bu? Anak yang 9 bulan di dalam rahim kita, yang ketika melahirkan begitu sakitnya mempertaruhkan nyawa, bersimbah darah. Bagaimana mungkin ibu tega merencanakan anak yang ada di dalam rahim kita begitu besar menjadi seorang buruh di sebuah pabrik? Kalau jadi SMK jadi buruh, kerjanya di pabrik, outsourcing, masih kontrak, belum karyawan. Mana hebatnya orang tua yang punya rencana itu? Justru menyiksa anak, harus kerja siang dan malam dengan gaji yang terlalu minim. Saya suka ceritakan ini. Kemarin 1 Mei disebut May Day, Hari Buruh Dunia. Apa yang terjadi? Di Jakarta ribuan buruh turun di depan istana dengan berbagai bendera di tengah terik panas matahari. Apa yang mereka tuntut? Minta kepada pemerintah ditaikin gaji standar mereka 3,7 juta. Ibu pengen anak ibu seperti itu, mengemis-ngemis 3,7 juta kepada manusia. Terlalu menyiksa. Karena itu kita kudu punya pilihan. Saya suka bilang, kalau udah bersama Al-Quran, maka semuanya akan menjadi milik kita. Maafkan bila saya terlalu terbawa emosi karena saya gregetan. Kenapa ada cara gampang? Banyak orang mengambil cara susah. Kenapa ada cara yang begitu mulia? Lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah mendapatkan 5 ayat pertama kali. Surat Al-Alaq. Mari kita buka lembaran sejarah. Setelah Nabi berkhalwat, bertahanus berhari-hari, apa yang terjadi kemudian puncaknya adalah Jibril datang menyampaikan wahyu dari Allah 5 ayat. Seketika status Nabi Muhammad berubah dari manusia biasa menjadi seorang nabi, menjadi seorang utusan. Ini kan sejarahnya. Dapat 5 ayat, seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu berubah statusnya menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin, menjadi penutup dari semua nabi dan semua utusan. Baru dapat 5 ayat surat Al-Alaq, udah berubah status beliau. Bayangkan bila kemudian anak-anak kita menyimpan 6.600 lebih ayat di dalam dadanya. Jadi apa kira-kira? Nih, suka ngerecokin. Kita anggap Al-Quran tidak membawa apa-apa. Kita anggap ijazah yang kemudian menjadi penentu dari masa depan seorang anak manusia. Tidak, saudaraku, dari mimbar ini saya ingin menyerukan, tidak pernah ada jaminan lembaran-lembaran ijazah menjadi ketentuan dalam kemuliaan dan kebahagiaan seseorang. Tidak ada dalilnya. Berapa banyak sarjana-sarjana yang dihimpit dengan kesusahan hidupnya,
yang menjadi puncak dari kemuliaan dan kebahagiaan setiap anak manusia, manakala dia membangun kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia Allah yang memuliakan dan menghinakan hambanya. Saya bangga kepada santri-santri di sini yang beliau masih kuliah tetapi tetap dekat dengan Al-Quran. Saya bangga dengan dosen-dosen yang di sini, yang mereka dibekali kecerdasan ketika sudah menyelesaikan S1, S2, S3-nya, kemudian berpikir cerdas. Kalau ini dunia, sistem pendidikan dunia dia bisa selesaikan, maka sayang otaknya yang cerdas nggak dipakai buat ngafal Al-Quran. Kan karunia dari Allah, nggak semua orang bisa selesai S2, S3. Tapi bila itu tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, karena tidak ada batasan seorang untuk menghafal. Justru kalau ada orang bilang bahwa menghafal itu di waktu anak-anak dan remaja, saya bilang sedikit kurang pas. Saya lebih setuju menghafal lebih utama kepada orang-orang yang sudah tua. Ustaz, kan ada lagunya tuh, belajar di waktu kecil bagai apa Bu? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah deh. Terus apa? Bagai mengukir di atas air. Tuh syair nggak bener tuh. Jangan dinyanyiin, bikin orang putus asa. Iya, ini kan udah ada lagunya Ustadz, nggak bisa ngelukis di atas air, mana bisa jadi. Nggak bener. Justru ngafal Al-Quran itu pada usia tua. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Beliau mulai menghafal Al-Quran untuk kita membahas tentang kedahsyatan Al-Quran. Karena memang dari setiap sisi selalu menebarkan cahaya dan pesona. Setiap orang yang bersama Al-Quran, dia sesungguhnya bersama cahaya. Karena Al-Quran adalah cahaya. Adakah orang yang badannya tersimpan cahaya kemudian hidup dalam kesusahan? Tak. Al-Quran nurun, cahaya. 30 juz masuk ke dalam dadanya, maka dirinya bercahaya, maka dia akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan Allah tambahin kepada kita cinta kita kepada Al-Quran. Allah tambahin cinta Al-Quran kepada anak-anak kita dan semua keturunan kita. Dan semua hajat kita ya Allah, semua hajat kita yang ada di sini, Allah Maha mengetahui semuanya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Begitu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dia mengetahui rahasia kalian, dia mengetahui apa yang tampak dari kalian, dia mengetahui apa yang kalian usahakan. Kita minta kepada Allah biar dimudahkan semua urusan kita, biar disampaikan segala hajat dan keinginan kita, biar Allah muliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita minta husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para kiai, saya minta izin untuk baca doa ini. Kita angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina الحكمة. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا كلنا يا ربنا يا مولانا من أهل القرآن من أهل القرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم زين أخلاق أولادنا بالقرآن. اللهم زين أخلاق تلاميذنا بالقرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم احشرنا مع أهل القرآن. يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنام يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن. Ya Engkau saksikan kami semua berkumpul di tempat ini ya Rabb. Kami menghormati keluargamu ya Allah. Mereka yang menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran 30 juz. Mereka adalah keluargamu ya Allah. Mereka adalah Allah ya Rahman. Orang-orang yang mendapatkan kekhususan darimu ya Allah. Kami datang melangkahkan kaki ke tempat ini demi kami menghormati mereka ya Allah. Karena kami ketika menghormati mereka, kami berharap kemuliaan darimu ya Allah. Ilahana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, bagaikan mereka menyayangi kami di waktu kecil. Muliakan ayah kami ya Rabb. Mereka mencari nafkah siang dan malam untuk kami ya Allah. Panas dan hujan mereka abaikan demi memberikan rasa kenyang di lambung kami. Dan terlebih untuk wanita yang teramat agung ya Allah. Wanita yang setiap kali kami menyebut namanya menghadirkan kerinduan teramat sangat. Wanita yang setiap kali kami menatap wajahnya ada rasa malu seketika karena belum bisa membahagiakan mereka. Wanita yang 9 bulan lebih kami berada di dalam rahimnya. Wanita yang 9 bulan lebih kami berada di dalam rahimnya. Wanita yang berteriak kesakitan, merintih ketika melahirkan kami, bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa. Muliakan ibu kami ya Allah. Muliakan ibu kami ya Allah. Ilahana, kami ingin menjadi orang-orang yang Engkau pilih dari lantaran Al-Quran yang kami hafal, kemudian menghadiahkan mahkota yang bercahaya di yaumil qiyamah. Ilahana, muliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Tanpa mereka kami bukan apa-apa. Mereka telah menemani kami dengan doa dan air mata doa mereka ya Rabb. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ilahana ya Maulana, Engkau mengetahui semua isi hati kami ya Rabb. Tolong kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Berikan kami keberkahan dari majlis khatmil Quran. Mudahkan semua urusan kami dari lantaran keberkahan majlis khatmil Quran. Ilahana ya Maulana,
Mereka adalah keluargamu di permukaan bumi ini ya Rabb. Jadikan semua anak-anak kami dan semua keturunan kami sebagai ahlul Quran. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami ingin berkumpul bersama keluarga kami bukan hanya di dunia ini. Kami ingin berkumpul juga pada saat Engkau tentukan kami di syurgamu ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami menyayangi anak-anak kami lahir dan batin. Kami menyayangi mereka melebihi jiwa kami. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Tumbuh besarkan mereka dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau uji anak-anak kami dengan yang berat-berat. Kesian mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia ini dan di akhirat nanti ya Rabb. Jadikan mereka permata hati kami di dunia ini dan di akhirat nanti ya Rabb. Ilahana ya Maulana ya Dzal Jalali wal Ikram, innaka qulta fi kitabik qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Rabbana inna nushhidu anna al-fadla biyadik fa'tina rizqana bisuhulatin baina khalqik hatta tashhada an-nasu ajaiba fadlik wa khassisna bi rahmatin minhu tunjina biha min syarri asyrari khalqik waj'alna ya Allah muti'ina li syukrika hatta nafuzal fawzal azim ya munaffisa an kulli madyun ya mufarrija an kulli mahzun ya man kana amruhu bainal kafi wan nun ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya mufarrijal humum ya hayyu ya qayyum ya mujiba da'watil muttarrin rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma ya Allah anta tarhamuna farhamna ya rabbana. Farhamna ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram bihurmati wajhikal karim a'tina ya Allah sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa sa'ata rizqin la tu'adzibuna alaih maulana ya sami' du'ana birahmatika ya maulana la taqta' rajana ballighna munana istajib du'ana rabbana unzur ilayna wastami' ma naqul waqbal du'ana fa inna tahta babik nuzul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maafkan bila ada kesalahan, tidak ada niatan menggurui, sebatas kita saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mau'izah hasanah tadi membuat hidup kita semakin mudah. Terima kasih kepada Kiai Haji Ustadz Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Sirul Asror Jakarta. وهكذا أيها الإخوة الحاضرين وبهذا ننتهي من البرنامج لخاتمة القرآن والكتب وآخر ونرجو الله تعالى أن يرضينا بجميع ما فعلنا في هذه المناسبة.
Demikianlah acara Khatmil Quran wal Kutub Akhirus Sanah dan Haul Kiai Haji Muhammad Sami'un ke-42 Pondok Pesantren At-Thahiriyah Ahad 17 Sya'ban 1435 Hijriah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini banyak terdapat kesalahan dalam pemilihan dan pengucapan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.